Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UINSI Samarinda semester 4. Baik, di sini saya langsung saja akan menjelaskan tentang teori pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Yang pertama ada pembelajaran klasik atau pengondisian klasik. Pengondisian klasik ini merupakan landasan teori yang dirintis oleh Pavlov. Dalam pengondisian klasik melibatkan pemasangan stimulus netral dengan stimulus tak berkondisi. Tujuannya adalah untuk memunculkan respon terkondisi. Salah satu eksperimen Pavlov yang paling terkenal adalah ia mengamati bahwa anjing secara alami mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap makanan. Ini stimulus tak berkondisi. Namun, melalui pemasangan berulang stimulus netral seperti bunyi bel dengan penyajian makanan, anjing mulai mengasosiasikan bel dengan kedatangan makanan yang sudah dekat. Akibatnya, mereka mengembangkan respon terkondisi, mengeluarkan air liur hanya dengan bunyi bel. Bahkan saat makanan itu sendiri tidak ada, tetapi suara bel itu ada, anjing tetap mengeluarkan air liur. Respon terkondisi ini menunjukkan bahwa asosiasi baru telah terbentuk antara stimulus yang awalnya netral, yaitu bel, dan stimulus yang tidak terkondisi, yaitu makanan. Baik, yang kedua ada teori koneksionisme. Konsep dari teori koneksionisme yaitu yang pertama ada pembelajaran trial and error. Thorndike meyakini bahwa trial and error terjadi dalam setiap pembelajaran. Koneksi terbentuk secara mekanis melalui pengulangan, yaitu sebuah proses yang tidak memerlukan kesadaran. Melalui trial and error, pembelajaran ini terjadi dengan membuat beberapa kesalahan sehingga menemukan solusi yang tepat. Jadi, pembelajaran melalui trial and error ini merupakan proses yang berlangsung secara bertahap melalui pengulangan percobaan keberhasilan dan mengabaikan percobaan yang tidak berhasil. Contohnya adalah ketika anak bayi belajar berjalan. Ketika mereka belajar berjalan, pasti mereka itu akan mengalami jatuh. Nah, tapi ketika mereka tuh jatuh, mereka akan bangkit lagi. Mereka belajar lagi sampai akhirnya mereka bisa, sampai akhirnya mereka itu tidak sadar bahwa mereka sudah bisa. Jadi itu salah satu contoh dari konsep pembelajaran trial and error. Yang kedua ada prinsip pembelajaran Thorndike. Jadi berdasarkan eksperimen yang sudah dilakukan, Thorndike merumuskan beberapa prinsip pembelajaran yang membentuk teori belajar. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah yang pertama ada pembelajaran adalah proses yang melibatkan trial and error seperti yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian ada pembelajaran adalah hasil dari pembentukan koneksi atau ikatan antara stimulus respon. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran bersifat incremental dan bukan berwawasan. Kemudian ada koneksi stimulus dan respon dibentuk dalam sistem neuron. Yang terakhir ada kekuatan koneksi antara stimulus dan respon dapat meningkat ataupun menurun. Selanjutnya ada hukum pembelajaran menurut Thorndike. Jadi menurut Thorndike itu ada 3 hukum pembelajaran. Yang pertama ada law of effect, yaitu respon yang diberikan terhadap situasi yang menimbulkan kepuasan akan diperkuat dan dipelajari. Yang kedua ada law of exercise. Koneksi menjadi diperkuat dengan latihan dan melemah saat latihan dihentikan. Kemudian yang ketiga ada law of readiness, yaitu serangkaian tanggapan yang dapat dirangkai bersama untuk memuaskan beberapa tujuan dan jika berakibat pada gangguan akan ditutup. Selanjutnya ada pengkondisian operan. Pada teori pengkondisian operan ini, tingkah laku seseorang bisa saja berulang kali atau bahkan bisa saja menghilang. Semua itu tergantung dari keinginan orang tersebut. Teori pengkondisian operan ini yang dikembangkan oleh Skinner didasari oleh 2 hukum operan. Yang pertama ada law of operant conditioning adalah adanya perubahan perilaku yang dibarengi dengan stimulus penguat sehingga kekuatan perilaku itu akan meningkat. Kemudian yang kedua ada law of operant extinction adalah
Perubahan perilaku yang diperkuat dengan sebuah proses conditioning dan tidak dibarengi dengan stimulus penguat, maka bisa menurunkan kekuatan dari perilaku tersebut. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.